Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi amarona bittaqwa wal istiqomah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim ala khairi khalqillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min jami'i ummati. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku seiman, seagama, seakidah, segenap jamaah majlis zikir khotaman Thariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah, Yayasan Serba Bakti Pondok Pesantren Suryalaya yang seluruhnya Al-Fakir hormati, yang seluruhnya dimuliakan oleh Allah. Rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Segala puji hanya milik Allah. Salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas kekasihnya Allah, manusia yang memiliki akhlak yang sempurna, yang agung, yang mulia, yang patut kita contoh. Paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan seluruh pengikutnya, termasuk kita, yang mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, memperoleh syafaatul ujma dari beliau, mendapatkan air telaga beliau, kemudian di surga semoga kita oleh Allah dipertemukan dengan beliau dan bisa menemani beliau di dalam surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah wa hadakumullah wa hafizakumullah. Jumudul ain min qaswatil qalbi wa qaswatul qalbi min kasratil junub wa kasratul junub min nisyanil maut wa nisyanul maut min tulil amal wa tulul amal min hubbid dunya wa hubbud dunya ra'su kulli khati'atin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, bekunya mata disebabkan kerasnya hati. Mata yang beku adalah mata yang tidak bisa mengeluarkan air mata, yang tidak bisa menangis karena menangisi dosa. Semua manusia pasti bisa menangis, cuma kalau untuk menangisi dosa jarang. Kebanyakan manusia menangis disebabkan perkara-perkara yang bersifat dunia.
Misal anak sakit, anak tabrakan, anggota keluarga meninggal dunia, usaha bangkrut, menangis. Tapi jarang sekali orang menangis karena menangisi dosa-dosanya. Nah, kalau manusia sulit untuk menangis karena menangisi dosanya, itu disebut jumudul ain. Matanya beku. Akan tetapi kata Nabi, wa jumudul ain min qaswatil qalbi. Bekunya mata tidak bisa menangisi dosa itu disebabkan karena kerasnya hati. Orang kalau hatinya keras itu sulit matanya menangisi dosa. Walaupun dosanya banyak. Tapi sulit menangisi perbuatan-perbuatan dosa yang pernah dilakukannya. Itu karena kerasnya hati. Dan kerasnya hati itu disebabkan kasratu junub, banyaknya melakukan perbuatan-perbuatan dosa. Manusia kalau terlalu banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa zahir, yakni dosa yang dilakukan oleh anggota badannya, dan ataupun dosa batin, yakni dosa yang dilakukan oleh hatinya. Nah, kalau manusia terlalu banyak melakukan perbuatan-perbuatan dosa dan tidak mau bertobat, tidak mau memohon ampun kepada Allah, itu bisa menyebabkan kerasnya hati. Karena menurut keterangan dari Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin, ketika manusia melakukan perbuatan dosa, baik dosa zahir maupun dosa batin, itu akan ada nuqtatus sauda fi qalbihi. Akan ada titik hitam, totol hitam di dalam hatinya, yang disebut rawan. Semakin banyak manusia melakukan dosa, maka akan semakin banyak pula titik-titik hitam, totol-totol hitam yang menempel di dalam hatinya. Nah, ketika manusia hatinya sudah dipenuhi dengan titik-titik hitam, dengan totol-totol hitam yang diakibatkan dari perbuatan dosa yang dilakukannya, maka lama-kelamaan itu titik-titik hitam akan mengkristal, akan mengeras, sehingga membuat hatinya pun menjadi keras. Dan kerasnya hati itu disebabkan manusia lupa mati, nggak ingat mati, seakan-akan hidup di alam dunia untuk selama-lamanya. Cirinya manusia yang lupa mati, dia jauh dari Allah, jauh dari beribadah kepada Allah. Itu ciri bahwa manusia tersebut lupa mati. Cirinya adalah tidak mau ibadah kepada Allah. Padahal manusia dan seluruh jin diciptakan oleh Allah di alam dunia adalah untuk beribadah. Jadi kehidupan yang Allah berikan kepada kita itu adalah kesempatan bagi kita untuk beribadah kepada Allah. Sebab nanti di akhirat tidak ada ibadah lagi, tidak ada sholat lagi, tidak ada puasa lagi, tidak ada zakat lagi. Di akhirat tinggal menerima balasan dari apa yang sudah kita lakukan selama kita hidup di alam dunia. Maka kesempatan hidup yang Allah berikan, yang bersifat sementara ini dan yang hanya sebentar ini, jangan disia-siakan. Kita harus pandai memanfaatkannya secara efektif dan efisien, seoptimal mungkin, semaksimal mungkin, untuk terus beribadah kepada Allah secara istiqomah. Dan manusia lupa terhadap kematian itu disebabkan karena terlalu panjang angan-angan. Jadi banyak keinginan, ingin ingin ini, ingin itu, wah, macam-macam keinginan. Berangan-angan terus, angan-angannya melambung tinggi, sehingga lupa kematian. Dan banyaknya angan-angan itu disebabkan karena manusia terlalu cinta dunia.
Kita memang hidup di alam dunia, butuh dunia, butuh bekal untuk kita menjalani kehidupan kita di alam dunia sampai mati. Butuh dunia. Silahkan kita mencari dunia. Memang diperintah oleh Allah, berikhtiar, berusaha mencari rezeki yang halal supaya kita dapat memenuhi kewajiban terhadap istri dan anak-anak kita, supaya kita dapat mendidik anak-anak kita dengan pendidikan agama. Silahkan cari dunia sebanyak-banyaknya. Yang tidak boleh itu adalah cinta dunia. Terlalu cinta dunia sampai panjang angan-angan, sampai lupa mati, sampai hidupnya hanya mengejar dunia saja, tidak mengejar akhirat. Nah, ini yang dilarang. Laisa bi khairikum man taraka dunya li akhiratihi wala akhiratahu li dunyahu hatta yusiba minhuma jami'a, kata Rasulullah. Bukanlah yang terbaik di antara kalian adalah orang yang meninggalkan dunia untuk akhiratnya, atau sebaliknya meninggalkan akhirat untuk dunianya. Akan tetapi yang terbaik di antara kalian adalah orang yang mendapatkan keduanya, dunia dan akhirat. Sesuai dengan doa sapu jagat yang selalu kita baca di dalam setiap doa yang kita panjatkan kepada Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Makanya minta dunia yang barokah. Kalau dunianya barokah, insya Allah dunia itu akan mendorong kita untuk bersemangat beribadah kepada Allah. Tapi kalau dunianya nggak berkah, dunia itu akan menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari beribadah kepada Allah. Itu ciri dunia nggak berkah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta dunia itu, kata Nabi, ra'su kulli khoti'atin, adalah sumbernya segala kemaksiatan, sumbernya segala perbuatan dosa, sumbernya biang keladinya segala perbuatan dosa. Pada umumnya kebanyakan terjadinya pembunuhan itu karena dunia. Berebut harta, berebut pangkat, berebut jabatan, orang sampai saling bunuh-bunuh, saling bermusuh-musuhan karena terlalu cinta dunia. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, letakkan dunia di tangan kita dan jangan diletakkan di hati kita. Letakkan iman di hati kita, letakkan dunia di tangan kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukan kita di sisi Allah seperti apa dan bagaimana? Yuk kita lihat. Apabila kita ingin mengetahui kedudukan kita di sisi Allah, maka perhatikanlah posisi diri kita difungsikannya oleh Allah sebagai apa di alam dunia ini. Apabila Allah menyibukkan kita dengan berzikir misalnya, jadi kita oleh Allah disibukkan dengan berzikir kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mengingat kita. Jadi kalau manusia disibukkan oleh Allah dengan banyak berzikir, itu berarti Allah ingin mengingat kita. Ingatnya Allah kepada hambanya mengandung arti bahwa Allah ingin memeluk kita dengan rahmatnya. Allah ingin menyayangi kita dengan kasih sayangnya. Allah ingin melimpahkan rahmatnya kepada kita, ampunannya kepada kita, ridhonya kepada kita, petunjuknya kepada kita. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran surah yang kedua Al-Baqarah, juz yang kedua ayat 152. Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman, fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Itu kata Allah. Kata Allah, maka berzikirlah kalian kepadaku supaya aku ingat kepada kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku, dan janganlah sekali-kali kalian kufur, ingkar atas nikmat yang telah aku berikan kepada kalian.
Dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 7 Allah menegaskan wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Allah menegaskan dalam ayat ini, dan ingatlah tatkala Tuhanmu Allah telah memberikan peringatan kepada kamu, jika kamu pandai mensyukuri nikmat Allah, artinya nikmat-nikmat dari Allah, kamu gunakan untuk beribadah kepada Allah, kamu gunakan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah, maka niscaya Allah berjanji kepadamu bahwa Allah akan menambahkan nikmat kepadamu lebih besar lagi, lebih banyak lagi nanti di dalam sorga. Kalau di dunia nikmat bertambah berkurang. Semakin sepuh banyak kenikmatan yang mulai berkurang. Mata mulai rabun, telinga mulai budeg, punggung mulai berkurang. Dan ya untuk permisi satu persatu mulai pergi ompong. Dulu makan apa ya? Makan tempeye masih kuat, sekarang boro-boro tempeye, makan ongol-ongol aja lama banget habis dah. Dulu waktu pengantin baru semalam kuat 5 ronde, sekarang boro-boro. Dulu mah nih waktu pengantin baru, wah pandangan hidup, begitu dipandang langsung hidup tuh. Sekarang mah nggak bisa pandangan hidup. Pegangan hidup juga enggak, dipegang nggak hidup-hidup. Perjuangan hidup juga susah. Nggak dipetetan segala lupa. Seperti bedolan tuh udang-udang. Tuh nikmat berkurang. Ini kalian ini ya. Tapi nyambung ya. Berarti nikmat berkurang. Jadi la azidannakum dalam ayat ini, niscaya kami pasti benar-benar akan menambahkan nikmat kepadamu, itu bukan di dunia tapi nanti di sorga. Dan sebaliknya, jikalau kamu kufur, kamu ingkar, kamu menggunakan nikmat-nikmat dariku, kata Allah, kamu gunakan untuk berbuat maksiat, untuk berbuat dosa kepadaku, untuk berbuat durhaka kepadaku, Allah mengancam, inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku itu sangat keras. Enggak akan kuat kita mendapatkan azab Allah. Boro-boro diazab oleh Allah di neraka. Kita dikasih penyakit engap saja atau penyakit mencret saja, udah ripuh kita. Bentar-bentar mencret, bentar-bentar itu udah capek kita. Mondar-mandir bolak-balik ke toilet. Itu baru dikasih penyakit mencret, apalagi diazab di neraka. Nauzubillah min. Azab Allah itu keras. Jangan coba-coba menantang azab Allah, bermain-main dengan azab Allah. Dan selanjutnya, apabila Allah menyibukkan kita dengan membaca Al-Quran, kita oleh Allah disibukkan dengan membaca Quran melulu. Rajin baca Quran, tekun baca Quran, terus sibuk dengan membaca Quran. Apabila Allah menyibukkan kita dengan membaca Al-Quran, maka ketahuilah bahwa Allah ingin mengajak kita bicara. Hakikatnya Allah ingin mengajak kita bicara. Mari kita lihat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Barang siapa yang ingin berbicara dengan Allah, yang ingin bercakap-cakap dengan Allah, yang ingin bersua dengan Allah, yang ingin curhat bersama Allah, falyaqra'il Qur'an, maka bacalah, maka hendaklah ia membaca Al-Qur'an. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah alladzi unzila ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam biwasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawati. Karena Al-Quran itu adalah kalam Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah, Al-Quran itu adalah pangandika Gusti Allah yang Allah turunkan, yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui pelantaraan malaikat Jibril, yang apabila itu Al-Quran kita baca akan mengandung nilai
Bahkan ibadah sunnah yang dilakukan dengan lisan yang paling afdol, yang paling utama, yang paling istimewa, yang paling disukai oleh Allah adalah tilawatul Quran, membaca Al-Quran. Nah, setelah membaca Quran, yang kedua adalah berzikir kepada Allah, dan yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Apabila Allah menyibukkan kita dengan melakukan berbagai macam ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Allah menyibukkan kita dengan melakukan berbagai macam ibadah. Berbagai macam ibadah kita lakukan. Kita sibuk dengan beribadah kepada Allah. Kita melakukan ibadah bukan hanya sebatas ibadah-ibadah yang hukumnya wajib saja. Bahkan yang sunnah kita lakukan. Sholat malam, sholat wudu, sholat taubat, sholat tahajud, sholat hajat, sholat witir tiap malam kita lakukan. Bahkan qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur, qobliyah asar, qobliyah maghrib, ba'diyah maghrib, qobliyah isya, ba'diyah isya, semuanya kita lakukan. Maka apabila Allah menyibukkan kita dengan melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah, ketahuilah bahwa Allah telah mendekati kita. Allah sedang mendekati kita dan telah mencintai kita. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis qudsi, hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Hambaku, kata Allah, tiada henti-hentinya mendekatkan dirinya kepadaku dengan melakukan berbagai macam ketaatan dan ibadah kepadaku, ibadah-ibadah sunnah, sehingga aku benar-benar mencintainya. Jadi kalau kita sibuk oleh Allah, disibukkan, difungsikan sebagai orang yang sibuk beribadah kepada Allah, itu berarti Allah mendekati kita. Apabila Allah menyibukkan kita dengan urusan dunia, maka ketahuilah bahwa Allah telah menjauhkan kita. Na'udzubillah min. Jadi kalau umpama kita hanya semata-mata sibuk dengan urusan dunia saja, dunia melulu, dunia saja yang kita kejar, dan tidak sibuk dengan urusan akhirat, tidak sibuk dengan urusan ibadah, maka itu suatu pertanda bahwa kita sedang dijauhkan dari Allah oleh Allah. Na'udzubillah min. Jadi jangan merasa tenang kita kalau sibuk dengan urusan dunia saja. Itu tanda kita lagi dijauhkan oleh Allah. Dan apabila Allah menyibukkan kita dengan urusan manusia, maka ketahuilah bahwa sungguh Allah telah menghinakan kita. Apabila Allah menyibukkan kita dengan banyak berdoa, kita oleh Allah difungsikan, diposisikan sebagai orang yang selalu banyak berdoa kepada Allah, kapanpun, dimanapun, setiap saat, ala kulli halin, ala kulli waktin wahin, setiap waktu, setiap saat, selalu berdoa kepada Allah. Mau makan, berdoa, mau tidur, berdoa, mau masuk toilet, berdoa, mau kemanapun berdoa, dimanapun selalu berdoa. Allah menyibukkan kita dengan banyak berdoa kepada Allah, maka ketahuilah bahwa Allah ingin memberi kepada kita. Jadi cirinya orang yang akan diberi sesuatu oleh Allah, dia banyak berdoa. Kemudian apabila Allah menyibukkan kita untuk selalu mencari ilmu agama, sibuk mencari ilmu agama, sibuk ngaji, sibuk hadir di pengajian, sibuk hadir di majelis ilmu, maka ketahuilah bahwa Allah menginginkan kita untuk menjadi ahli surga. Amin. Jadi kalau kita sibuk ngaji, itu berarti Allah menginginkan kita untuk menjadi ahli surga.
Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau telah bersabda, al muta'allimuna minar rijali wan nisa'i hum khudamullah fama jazauhum illal jannah. Kata Rasulullah, orang-orang yang sibuk belajar agama, memperdalam agama, yakni para pencari ilmu agama, baik laki-laki maupun perempuan, mereka adalah para pelayannya Allah. Balasan bagi mereka tidak lain melainkan masuk surga. Silahkan lihat keterangannya dalam kitab Tambihul Ghafirin, halaman 105 baris yang ke-9 dari bawah. Itu ada keterangannya. Jadi kalau kita oleh Allah disibukkan dengan ngaji melulu, sibuk ngaji, dimanapun di majlis taklim selalu kita datangi. Wah, kemana-mana. Tuh pas Mang Endang tuh, kamar lagi ngaji terus kan Mang. Oke, Mang Endang pahina ke ngaji kayak. Amin. Iya kan kata Imam Ghazali, manusia mati tergantung kebiasaannya. Biasa main gapleh boleh jadi, pahina ke main gapleh. Kalau udah yang maut dinagakan ngaji, yang ngaji terus. Insya Allah. Lihat Sayyidina Ali meninggal dunia dalam keadaan karena banyak sholat. Lihat Sayyidina Utsman meninggal dunia dalam keadaan sedang membaca karena suka membaca Quran. Nah, kira-kira kita pengen seperti apa meninggalnya? Ya, kalau meninggalnya pengen baik, ya biasakan kebaikan, jauhkan keburukan. Apabila Allah menyibukkan kita dengan mengajarkan ilmu agama, kita sibuk kemana-mana ngajar ilmu agama. Sibuk dengan menyibukkan kita menyampaikan dakwah Islam. Jadi Allah memposisikan kita, memfungsikan kita sebagai pendakwah, sebagai dai ilallah, sebagai ad-da'i ilallah, sebagai orang yang mengajak manusia ke jalan Allah. Kita sibuk mengajarkan agama kepada umat manusia, kita sibuk berdakwah, menyampaikan ajaran Islam, meneruskan perjuangan Rasulullah sebagai pewaris para nabi. Maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala ingin menjadikan kita sebagai kekasihnya. Jadi kalau orang sibuk mengajarkan agama semata-mata karena Allah, mengharap dari Allah, tidak ada tendensi apapun yang bersifat duniawi. Nah, dia sibuk mengajarkan ilmu agama, sibuk berdakwah, itu suatu pertanda bahwa orang tersebut oleh Allah ingin dijadikan sebagai kekasihnya. Dan Allah ingin memberikan kepada kita pahala yang sangat besar di dalam sorga. Hal ini sebagaimana disabdakan oleh baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau telah bersabda, al-alimu wakilullahi ta'ala yu'tihi bikulli hadisin nuran yaumal qiyamah wa kataballahu lahu bikulli hadisin ibadata alfi sana. Kata Rasulullah, orang yang alim yang mengajarkan ilmu agama kepada orang lain adalah wakilnya Allah. Dia mewakili Allah untuk menyampaikan agama Allah kepada umat manusia, yaitu para ulama, sebagai pewaris para nabi. Jadi orang alim yang mengajarkan ilmu agama adalah wakilnya Allah. Untuk setiap ucapannya, Allah akan memberinya cahaya di hari kiamat. Setiap ucapan yang ia keluarkan, setiap kata yang ia keluarkan ketika mengajarkan agama kepada orang lain, itu Allah akan menjadikan cahaya buat dia nanti di hari kiamat. Dan untuk setiap ucapannya, Allah menetapkan baginya pahala ibadah 1000 tahun. Itu untuk setiap satu kali ngucap, untuk setiap kata yang dikeluarkan oleh orang alim dari mulutnya ketika mengajarkan ilmu agama kepada orang lain,
itu Allah akan memberikan kepadanya pahala ibadah 1000 tahun untuk satu kata itu. Masya Allah, luar biasa. Sampai-sampai Allah pernah berfirman kepada Nabi Daud, "Hei Daud, ana alimun, uhibbu aliman." Wahai Daud, aku ini Allah maha berilmu, sumber segala ilmu pengetahuan. Aku ini maha mengetahui segala sesuatu. Aku ini maha mengajarkan segala ilmu, sumber ilmu. Dan aku, kata Allah, sangat mencintai orang yang mengajarkan ilmu, sangat mencintai orang-orang alim. Makanya kata Nabi, orang alim itu adalah kekasihku. Itu Rasulullah yang mengatakan, orang alim yang mengajarkan ilmu agama adalah kekasihku, kata Nabi. Para jamaah, maka oleh karena itu perhatikanlah isi hati kita. Di urusan apa kita dibikin sibuk oleh Allah. Itulah kedudukan kita di sisi Allah. Ditentukan oleh peran kita sebagai apa di alam dunia ini. Yuk kita tanyakan isi hati kita masing-masing. Saya oleh Allah difungsikan sebagai apa di alam dunia ini? Kalau umpama kita difungsikan, diposisikan oleh Allah sebagai orang yang suka berzikir, itu tandanya Allah ingin mengingat kita. Nah, ingatnya Allah itu kepada hambanya bukan berarti ingat seperti kita kepada kekasih kita, tidak. Jadi Allah akan melimpahkan kasih sayangnya, melimpahkan rahmatnya, melimpahkan ridhonya, melimpahkan petunjuknya. Allah ingin memeluk kita dengan rahmatnya. Siapapun ketika sudah dipandang oleh Allah dengan pandangan rahmatnya, pandangan kasih sayangnya, la yu'adzibuhu abadan. Dia tidak akan diazab oleh Allah untuk selama-lamanya, karena sudah mendapatkan pandangan rahmat Allah. Itulah mahalnya rahmat Allah. Para jamaah, demikian barangkali yang bisa Al-Fakir sampaikan. Kurang lebihnya Al-Fakir mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya, atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita, keluarga kita, anak cucu kita, keturunan kita oleh Allah difungsikan, diposisikan sebagai orang-orang yang terbaik menurut Allah dan Rasulnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, untuk mengistiqomahkan dengan harapan semoga di saat kita akan menghembuskan napas kita yang terakhir kali, kita mendapatkan akhbar jaidah dari Allah, mendapatkan kabar gembira dari Allah. Malaikat turun kepada kita, mengatakan kepada kita, alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannatil lati kuntum tu'adun. Malaikat mengatakan kepada kita, kamu janganlah takut, kamu janganlah bersedih hati. Bergembiralah kamu dengan sorga, dengan memperoleh sorga yang telah dijanjikan oleh Allah kepadamu. Mudah-mudahan akhbar jaidah ini, kabar baik ini datang kepada kita di saat kita akan menghembuskan napas kita yang terakhir kali. Dengan barokah kita mengistiqomahkan zikir la ilaha illallah, juga dengan barokah kita mengistiqomahkan zikir jalalah. Yuk kita bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. La ilaha illallah al-ma'budu fi kulli makan. La ilaha illallah al-majkuru bi kulli lisan. La ilaha illallah al-ma'rufu bil ihsan. La ilaha illallah kulla yaumin huwa fi sya'n. La ilaha illallah al-aman al-aman min jawalil iman wa min fitnati syaitan. Ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan. Ihsanukal qadim ya Hannan ya Mannan ya Rahim ya Rahman ya Ghafur ya
ighfir lana warhamna wa anta khairur